Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya IKD Nova Darmawan dari kelas B dengan nomor Induk Taruna 2029-3401. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas satu buku yang berjudul Ekotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Buku ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press pada bulan Juli 2015. Pertama-tama saya akan menjabarkan secara singkat mengenai buku ini. Buku ini tercipta karena keinginan untuk memberi nilai tambah pada laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi yang dilakukan oleh tim profiling lereng Merapi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Buku ini terdiri dari 236 halaman yang dibagi menjadi 6 bab, yaitu bab 1, bencana Merapi dan respon masyarakat terhadapnya. Bab 2, mengenai konsolidasi tanah. Bab 3, mengenai ekoturism. Bab 4, mengenai potensi lereng Merapi yang merupakan penjabaran dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi. Bab 5, mengenai strategi pengembangan ekoturism. Dan bab 6, mengenai konsolidasi tanah sebagai respon dan ekoturism sebagai solusi. Ada 2 kata kunci yang ada dalam buku ini. Yang pertama, ekoturism merupakan pariwisata bertanggung jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang kedua, konsolidasi tanah lereng Merapi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun kawasan dan sekaligus basis penghidupan bagi masyarakat pasca bencana meletusnya Gunung Merapi. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung yang memiliki pesona yang luar biasa bagi para peneliti gunung api dan pelancong. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini dikenal dengan keunikannya, yaitu dibanding gunung-gunung api lain di dunia. Keunikan tersebut diantaranya: 1. Tipe letusan yang relatif sering, yaitu siklusnya 4 tahunan. 2. Lereng yang dihuni oleh banyak penduduk. 3. Kesuburan tanah yang tinggi. Dan 4. Masyarakat memiliki kearifan lokalnya yang khas. Karena 2 keunikan yang pertama di atas menyebabkan daerah lereng Merapi menjadi daerah rawan bencana, dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar sejak tahun 1872 yang memakan 353 korban jiwa, termasuk tokoh adatnya yaitu juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Program konsolidasi tanah ini dipilih dan diterapkan pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kawasan yang telah terdampak letusan Gunung Merapi ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan dan tempat tinggal yang layak. Konsolidasi tanah di Desa Umbul Harjo dan Desa Kupoharjo dibagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Pangukerjo dan Dusun Palemsari di Desa Umbul Harjo, 3 Desa Dusun Petung, 4 Dusun Kaliadem, 5 Dusun Jambu, 6 Dusun Kopong yang terletak di Desa Kepuharjo. Dusun-dusun ini berada di wilayah kawasan rawan bencana atau KRB, tepatnya KRB 3, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya hanya dapat digunakan bagi pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian, lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Ketentuan ini menjadi dasar perhatian dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah di 2 desa ini diawali oleh adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 09-34-34-400-1 Romawi _2014 tanggal 3 Januari 2014
tentang penunjukan lokasi kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Adapun tahapan-tahapannya diantaranya: 1. Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Sleman. 2. Kegiatan supervisi dan monitoring konsolidasi tanah yang merupakan pembinaan pengumpulan data identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah. 3. Pembinaan pengumpulan data identifikasi subjek dan objek serta penyusunan rencana pradesain konsolidasi tanah Desa Umbul Harjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. 4. Rapat tim koordinasi konsolidasi tanah. 5. Supervisi dan monitoring pembinaan pengukuran pemindahan desain konsolidasi tanah. Nah, dalam beberapa tahapan di atas masih terjadi ketidakpercayaan oleh masyarakat atas kegiatan ini. Namun dengan kemampuan komunikasi yang baik pada pelaksana konsolidasi tanah yang diantaranya pihak Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan, Kepala Desa, serta pejabat pembuat komitmen, sehingga masyarakat memberikan dukungan yang kuat dan peran partisipasi aktif atas program konsolidasi tanah yang dilakukan di 2 desa tersebut. Dan tahapan yang terakhir dan merupakan hasilnya yaitu penerbitan 1654 sertifikat hak atas tanah dan dirayakan dengan kegiatan penyerahan sertifikat konsolidasi tanah di Lereng Merapi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Peri Muslihan Baldan terhadap peserta konsolidasi tanah di Lereng Merapi. Dari konsolidasi tanah ini, selain masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum berupa sertifikat atas tanahnya yang bisa dijadikan modal usaha, kawasan di Lereng Merapi menjadi tertata baik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sehingga jika terjadi keadaan darurat bencana, masyarakat menjadi tanggap bencana dan evakuasi lebih mudah dan lebih cepat dilaksanakannya. Karena adanya jalur-jalur evakuasi berupa jalan desa yang lebih lebar dari sebelumnya dan akhirnya dapat membuka peluang bagi dilaksanakannya ekoturism karena pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di Lereng Merapi lebih optimal. Ekoturism di sini tidaklah dimaksudkan mentransformasi masyarakat tani menjadi masyarakat wisata, melainkan mengupayakan agar masyarakat tani yang ada memiliki kemampuan mengemas kegiatan tani dan memanfaatkan secara lestari menjadi ekowisata atau wisata alam yang disesuaikan dengan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya 6 dusun yang beragam satu dengan dusun yang lainnya. Dalam upaya mewujudkan ekoturism sebagai strategi penghidupan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya sesuai dengan potensi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di 6 dusun tersebut, diperlukan kelembagaan paling tidak melibatkan 3 pemangku kepentingan utama yang meliputi warga, masyarakat yang berperan aktif dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik, sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian, dan yang terakhir, negara atau pemerintah menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dan yang terakhir, konsolidasi tanah merupakan respon atas rusaknya infrastruktur pertanahan dan sekaligus untuk melakukan penataan pertanahan pasca bencana erupsi Gunung Merapi, baik penataan bidang-bidang tanah maupun penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ekoturism merupakan solusi dalam pemulihan keadaan ekonomi pasca bencana dengan membuka lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dan mendaya gunakan potensi lingkungan di Lereng Merapi baik dari kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan buku ini terhadap hak dan kewajiban warga negara. Keterkaitan buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara ialah masyarakat Lereng Merapi telah melakukan kewajibannya, yaitu ikut serta, berperan, dan berpartisipasi aktif serta mendukung penuh dalam kegiatan konsolidasi tanah yang dilaksanakan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta program ekoturism yang telah direncanakan, sehingga masyarakat akan mendapatkan haknya yang berupa
tempat tinggal yang layak, yang aman akan bencana, pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di lereng Merapi. Sekian presentasi tentang buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Bencana. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Terima kasih.